Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam kemanusiaan dari sahabat LKP Lembaga Payung Peduli. Hari ini kita kedatangan tamu dari terhitung dari luar daerah tapi sudah menetap lama di Kabupaten Kayong Utara, Bung Bakri, asal Lombok ya Bung Bakri? Siap. Jadi ada sedikit ini beliau adalah salah satu aktivis, dulunya pernah di kampus mana itu? Mataram. Nah, sekarang sudah pindah ke Kabupaten Kayong Utara. Jadi hari ini kita pertanyakan terkait persoalan air bersih yang sudah 2 periode di Kabupaten Kayong Utara, sampai saat ini belum dirasakan keseluruhannya untuk masyarakat Kabupaten Kayong Utara. Jadi bagaimana ini Pak Bung Bakri menanggapi persoalan air bersih yang ada di Kayong Utara ini? Jadi begini Pak Ketua, kurang lebihnya nanti mohon dikritik dan mohon disampaikan saran bahwa kalau menurut saya kondisi hari ini air bersih ini kan tidak hanya sekedar hari ini saja digaung-gaungkan, kemudian dikritisi oleh beberapa pihak dari kawan-kawan lembaga, LSM, wartawan dan lain sebagainya. Lebih-lebih lagi kepada masyarakat yang terdampak kekeringan setiap kali ada musim kemarau. Kalau saya melihat ini, kalau kita melihat kondisi hari ini harusnya semua stakeholder harus terlibat dalam kondisi yang begini rumitnya, secara nasional maupun secara regional. Kondisi hari ini karena kita ini memang dihadapi oleh sebuah penyakit yang wabah yang hari ini berdampak kepada seluruh dunia, terutama Republik kita, terutama Kayong Utara hari ini. Maka saran saya kepada pemerintah daerah untuk melibatkan semua stakeholder yang ada. Kalau kemudian kita mengharapkan pemerintah daerah saja, saya kira kurang tepat menurut saya. Kabupaten Kayong Utara hari ini punya stakeholder, ya perusahaan-perusahaan tolong dilibatkan, tolong dipanggil mereka. Bagaimana kemudian air bersih ini kita sama-sama kelola dengan baik, datangkan perusahaan itu. Iya, jadi paling tidak begini. Apabila perlu Bupati panggil semua OPD seperti itu Pak Bung Bakri. Tidak ada ada khusus yang menaungi bidang air bersih, utama OPD air bersih, dinas dinas PU dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini stakeholder yang memang ada tupoksinya di situ. Nah, kemudian soal perusahaan Bang, perusahaan ini kan hadir di Kayong Utara ini untuk memberikan dampak yang sebesar-besarnya terhadap rakyat Kabupaten Kayong Utara. Iya betul. Jangan kemudian hanya numpang bekerja di sini, lalu hasilnya dibawa kemana-mana, itu kan tidak fair. Kasihan rakyat Kabupaten Kayong Utara hari ini itu. Berarti solusi ke depannya Bupati harus panggil pihak perusahaan ini untuk mengatasi air bersih ini. Untuk mengatasi air bersih. Paling tidak datangkan bantuan-bantuan air bersih dari perusahaan-perusahaan ini Bang. Kemudian pipa yang sudah ada ini kan hari ini sedang tahap perbaikan ya. Tidak lupa juga kita apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap pemerintah daerah Bang, yang sudah susah payah memang berupaya untuk bagaimana kemudian air bersih ini sampai ke Melano. Dan hari ini memang informasi yang saya dengar sudah ada beberapa titik yang dialiri oleh air bersih ini, meskipun belum sepenuhnya. Tapi tidak lupa juga kita apresiasi pemerintah daerah Bang. Hari ini kita dorong mereka untuk bekerja terus merealisasikan air bersih. Alhamdulillah bandara juga kan, persoalan bandara juga sudah hampir 85% clear, tinggal dibayarkan saja. Ini tidak lupa juga apresiasi juga buat kami dari dalam kami. Tanda kutip ini pemerintah belum dikatakan gagal ini menurut hari ini Kalau kita berbicara soal kegagalan pemerintah daerah, belum patutnya kita mengatakan pemerintah daerah hari ini gagal. Karena baru 1/3 jabatan ini masih progresnya seperti ini ya, alhamdulillah sebenarnya Bang. Perawas hampir final, kemudian bandara juga hampir final. Air bersih ini memang persoalannya ada di muaranya Bang, ada di muaranya persoalan air bersih ini. Karena sumber kita ini juga hari ini sudah saya lihat beberapa postingan sudah agak mulai kekurangan gitu Bang. Nah maka
solusi yang paling konkret adalah mencari sumber air bersih yang memang betul-betul itu sumbernya. Artinya ada beberapa sungai yang bisa kita manfaatkan menjadi sumber air bersih ya Bang. Hanya saja perlu perlu orang-orang yang memang membidangi di bidang itu, maksud saya begitu, yang ahlinya. Jadi begini, Bung Bakri, saya potong sedikit. Mungkin untuk saat ini kita sudah masuk dalam tanggap darurat, misalnya seperti tanggap darurat. Artinya kita tidak mengharapkan pipa itu lagi karena mungkin tidak bisa menjangkau ke wilayah-wilayah yang sudah ditentukan. Ya. Jadi untuk saat ini kemungkinan menurut Bung Bakri ini harus menggunakan tangki ini, tidak hanya berpatokan kepada pipa. Iya. Jadi harus tangki. Jadi solusinya pihak perusahaan ini. Nah itulah kehadiran perusahaan itu dilibatkan di situ Bang. Apalagi daerah-daerah yang berdekatan langsung dengan perusahaan itu sendiri. Disitulah kita melihat kontribusi perusahaan ini seperti apa. Bawa bantuan-bantuan itu, gitu loh. Kemudian tidak hanya perusahaan lagi, kawan-kawan lembaga yang sering berbicara soal sosial dan lain sebagainya, tolong hadir juga dalam posisi ini, begitu kira-kira. Jadi jangan kemudian kita hanya mengkritisi saja persoalan air bersih dan lain sebagainya, kelangkaan di mana-mana, rakyat menjerit soal air bersih ini, kekurangan air bersih. Nah di sini kawan-kawan lembaga dan LSM hadir di sini Bang untuk membantu. Nah maka hari ini saya harus apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap Bung Ijul, yang hari ini tidak saja mengkritisi pemerintah, tapi terjun langsung di mana ada masyarakat yang kekurangan air bersih. Beberapa postingan Bang Ijul saya lihat langsung turun ke lapangan beberapa hari yang lalu, itu saya apresiasi. Dan pemerintah daerah harus apresiasi itu dan mendorong itu. Itu harapan saya kepada lembaga-lembaga, kawan-kawan lembaga swadaya masyarakat yang kemarin kritis terhadap persoalan sosial. Terutama hari ini kita dalam keadaan kekeringan, di beberapa daerah masih membutuhkan air bersih ini. Nah, ini saatnya, momentum kita, pemuda dan lembaga hadir untuk membantu mereka. Oke, terima kasih Bung Bakri. Siap. Atas kritikan dan Siap. saran Terima pendapatnya untuk kita semua, terutama ke pemerintah daerah khususnya. Yaitu tadi pesan-pesan dari Bung Bakri, pemerintah daerah mungkin harus lebih aktif memanggil pihak perusahaan untuk membantu air bersih. Kita sudah memasuki tanggap darurat air bersih. Oke, terima kasih sahabat Lembaga Payung Peduli. Hari ini kita dapat pencerahan sedikit dari Bung Bakri, aktivis kampus. Beliau aktivis kampus. Sekarang sudah menetap di Kabupaten Kayong Utara. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.